Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya, rahimakumullah, kelas 10 yang saya cintai, saya banggakan. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dari apa yang Allah berikan kepada kita menambah kesyukuran kita kepada Allah dan senantiasa kita wujudkan kesyukuran kepada Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah dan memperbanyak ketaatan kita dalam kehidupan yang kita lalui ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam Islam hingga akhir kiamat kelak. Baik anak-anak semuanya, rahimakumullah. Hari ini akan kami sampaikan bab yang ketiga, yang mana di bab yang kedua kemarin tentang Asmaul Husna. Bagaimana mengenal Allah, ya, mulai dari sifat-sifat dari nama-nama Allah itu. Nah, untuk yang selanjutnya di hari ini kaitan dengan fikih, yaitu tentang adab berpakaian. Adab berpakaian menurut syariat Islam. Baik, anak rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tentunya bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah, artinya bagaimana kita memahami Islam secara menyeluruh serta mengamalkan, ya, mempraktekkan, mengamalkan Islam secara menyeluruh, tidak parsial, ya, tidak sebagian-bagian saja, tetapi bagaimana seluruh aspek kehidupan kita itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, kali ini berkaitan dengan pakaian, ya. Maka Islam juga memberikan aturan-aturan, ya, memberikan adab-adab bagaimana berpakaian sehingga berpakaian itu bisa Islami. Nah, anak-anak semuanya, rahimakumullah, ada beberapa hal yang patut kita cermati, ya, dan kita pahami apa yang dimaksud dengan berpakaian. Karena pada intinya pakaian itu adalah sebagai pelindung, ya. Pakaian itu untuk menjaga diri kita. Artinya bagaimana dengan pakaian yang kita kenakan itu bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang negatif, ya. Melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa merusak. Melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Nah, entah diri kita sebagai laki-laki maupun sebagai seorang perempuan, yang putra maupun putri. Nah, ini artinya pakaian yang kita pahami, ya, pakaian itu adalah sebagai pelindung, ya, pelindung. Walaupun juga Allah pun menyebutkan, ya, dalam Al-Quran, pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Ini dalam teks lain, ya. Artinya sifat ketakwaan itu menjadi pakaian juga. Nah, ini majas saja, artinya tidak pakaian secara materi bentuk pakaian, tetapi pakaian takwa, ya, walibasut takwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah yang baik. Artinya sebelum kita berpakaian secara lahiriah, artinya menggunakan baju, menggunakan celana ataupun pakaian yang kita pakai, ya, putri memakai gamis gitu, ya. Nah, ini diawali dengan sisi batiniah, ya. Maka ketakwaan itu menjadi yang terpenting. Ketakwaan, makanya walibasut takwa dan khair. Pakaian takwa itu suatu yang baik. Artinya bagaimana kita berpakaian diawali dengan sisi batiniah kita, kepahaman kita, sehingga kita dalam berpakaian itu benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian juga suatu yang akan menjaga diri kita, ya, itu adalah, ya, tindak tanduk kita, perilaku kita, perbuatan kita.
maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang mencerminkan ketakwaan. Nah, ketika seseorang berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dalam kehidupan kita, maka insya Allah orang akan terlindungi, ya, akan terlindungi dari berbagai hal yang bisa menjerumuskan diri, yang bisa merugikan diri, dan juga hal yang bisa menggelincirkan, yang akhirnya adalah merugikan diri sendiri, entah itu di kehidupan di dunia ini maupun nanti kehidupan di akhirat. Nah, maka Islam mengidentikan bahwasanya pakaian itu adalah sebagai pelindung, ya, yaitu melindungi manusia dari berbagai bahaya, ya, melindungi manusia dari berbagai bahaya yang mungkin akan muncul, ya, kayak kan bisa jadi ya ada sesuatu yang menimpa pada diri kita dari bahaya-bahaya itu adalah bermula dari pakaian yang kita kenakan, pakaian yang kita pakai. Ini ya untuk putra maupun putri, ya. Karena putra juga harus berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, begitu pula yang putri. Nah, ada sebagian yang memilih pandangan, bahwa pakaian itu mengikuti mode atau tren saja, ya. Jadi banyak ya saat ini kan desainer-desainer ya, desainer-desainer. Dunia fashion ini juga menjadi satu ranah yang kemudian bisa mendatangkan keuntungan, ya, fashion nih. Maka membuat pakaian, mode-mode pakaian, bentuknya semacamnya itu kan menjadi ranah terjadi atau tempat terjadi untuk mendapatkan rezeki, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya profit, ya, keuntungan. Nah, sebagai seorang muslim, nah tentunya punya tekad yang kuat bagaimana punya keinginan menggunakan pakaian-pakaian yang berislami. Nah, di sisi lain juga perlu ada orang-orang yang memang mampu mendesain, membuat bagaimana pakaian-pakaian yang islami, ya. Untuk yang putra bagaimana, yang putri bagaimana. Bahkan saat ini kan juga sudah muncul ya desainer-desainer bagaimana buat jilbab, ya, jilbab yang baik, jilbab yang bahkan nyaman dipakai atau cepat dipakai sehingga tidak terlalu ribet gitu ya saat pakai jilbab. Itu juga ada yang mode-mode seperti itu, ya. Nah, artinya bisa jadi nanti di antara kalian yang kemudian masuk dunia fashion, ya, yang kemudian mendesain pakaian. Nah, ini bagaimana diri antum nanti kalau masuk di ranah itu, maka membuat atau mendesain pakaian yang memang islami, tidak kemudian mengikuti tren-tren yang ada di masyarakat secara umum yang mereka minim akan pemahaman Islam dan minim kesadaran keislamannya. Nah, sekali lagi masih minim, artinya mereka juga masih perlu pembinaan, perlu arahan, dan memang ini proses bagaimana memahami dan mengamalkan Islam secara menyeluruh. Nah, karena mengikuti mode, mengikuti tren, maka kemudian cenderung punya keinginan, ya, untuk berpakaian sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang barat, ya, atau orang-orang yang non muslim, atau pakaian-pakaian yang sebenarnya tidak islami, ya, karena mengikuti mode aja, tren. Nah, itu untuk putra maupun juga untuk putri, ya kan. Ini maka sebagai seorang muslim atau muslimah harus punya prinsip yang kuat bagaimana kita, ya, berpakaian secara islami. Ini jadi tidak kemudian mengikuti mode saja. Bahkan kalau orang yang tidak punya basic keislaman yang baik, kesadaran Islam yang baik, para desainer itu membuat pakaian, ya, bagaimana agar pakaian itu menjadikan lebih menarik. Nah, artinya pakaian-pakaian yang didesain justru untuk kemudian menimbulkan
ketertarikan ya bagi lawan jenis ya, entah apa ya, kalian tentunya bisa melihat ya, ada di toko-toko, bahkan juga diiklankan di berbagai media ya, bentuk-bentuk pakaian atau model-model pakaian yang dianggap tren saat ini. Tapi di situ justru bagaimana pakaian-pakaian itu menimbulkan atau dengan berpakaian itu sehingga munculkan rasa ketertarikan ya, ketertarikan lawan jenis yang kemudian tidak ahsan di situ. Nah, entah itu karena bentuknya yang dibuat ketat gitu ya, bentuknya itu dibuat ketat, ataupun juga karena tidak sempurna. Artinya tidak sempurna gini, semestinya ya, kalau tadi awal tuh harusnya itu longgar tapi dibuat ketat, kemudian juga ada yang karena mode itu harusnya lengan panjang itu untuk putri tapi lengan pendek gitu ya, sampai kemudian kelihatan eh, siku, tangan, bahkan sampai pundak gitu ya. Begitu pula juga eh, pakaian ya, celana yang kemudian dipakainya, bahkan mode-mode internasional bagi anak putri juga pakai celana panjang pun ketat ya, bahkan udah ketat itu pun juga kurang sempurna gitu ya, mode dari celana yang dibuat, sehingga justru memunculkan ketertarikan lawan jenis yang akhirnya uh, bisa merugikan pada diri sendiri. Nah, Mas Umar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 nih, Al-Ahzab 59, antum bisa buka Quran ya, surat Al-Ahzab 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Di sini khitab ataupun ayat yang diberikan memang kepada Nabi Muhammad ya, tapi kemudian juga agar disampaikan pada istri-istrinya. Ya Nabi, wahai Nabi, ya Nabi, wahai Nabi kan. Qul li azwajika. Qul, katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu ya. Wa banati, dan anak-anak perempuanmu, wa banatika ya. Bintun jamaknya banatun. Wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan atau istri-istri orang mukmin. Nih. Ya, jadi bukan hanya untuk istri ataupun putri-putrinya Nabi, tetapi juga untuk istri-istrinya orang-orang mukmin yang lain, ataupun anak perempuan orang yang lain juga. Artinya sebagai ini bagi akhwat ini ya. Untuk apa? Yudnina 'alaina min jalabibihin. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini ya. Zalika adna ayyurafna fayudain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Nah, sini memang ada tujuan bagaimana kemudian menjadi ciri khas ya. Oh, pakaian Islami seperti itu, gitu ya, yang rapi, yang menutupi, gitu ya. Nah, bukan berarti kemudian kita beranggapan, oh kita itu Indonesia, bukan Arab, gitu ya. Orang putri kalau berpakaian seperti itu seperti orang Arab. Kadang ada pemikiran-pemikiran yang kemudian Islam kita Islam substantif, Islam yang pada isi, bukan sekedar lahiriahnya saja, bukan sekedar kulitnya saja ya, yang dibahas masalah pakaian tapi dalamnya enggak gitu ya. Padahal ya yang kita pahami, yang harus kita amalkan secara batiniahnya, secara hati bagian itu, secara substansi juga harus bagian kita misalnya muslim yang hakiki yang sebenarnya, secara lahiriah juga demikian. Nah, orang-orang Arab itu pun juga mereka yang mereka wanita yang baik-baik juga mereka berpakaian dengan cara pakaian yang baik ya. Tetapi mereka orang wanita-wanita yang orang Arab pun ya, orang-orang Arab
mereka wanita-wanita yang jalanan gitu ya, wanita jalanan maaf ya, wanita yang tidak beradab, mereka pun juga memakai pakaian-pakaian yang uh, jauh dari nilai Islam, jauh dari adab-adab ya, uh, dengan menampilkan ya, sehingga berpakaian ala jahiliyah, sekali mohon maaf ya, berpakaian yang tidak Islami atau berpakaian ala jahili itu juga terjadi di orang-orang Arab ya. Uh, Artinya jangan sampai kemudian gini, oh kalau orang perempuan pakaian yang besar itu kayak orang Arab gitu. Enggak, itu pakaian bagaimana pakaian Islami ya. Tetapi orang-orang Arab pun yang mereka itu berperilaku secara jahili, pakaiannya pun juga yang perempuan itu ya, itu juga menampilkan ataupun memamerkan auratnya juga, dan itu di depan umum, di depan publik, apalagi mungkin di apa dalam forum-forum tertentu ataupun dalam apa ya, saat menampilkan suatu apa gitu ya. Ya, jadi juga mereka yang jahiliyah ya, ada berpakaian secara jahiliyah ya juga seperti itu, dengan pakaian yang kemudian memamerkan lekuk-lekuk tubuhnya, bahkan memamerkan sampai kelihatan pusarnya, kemudian kaki sampai paha terlihat, kan sama saja pakaian yang mereka kenakan yang jahiliyah, sebagaimana orang-orang Barat yang tidak ya, tidak mengindahkan adab ya, seperti itu sama saja. Sehingga masalah pakaian ini bukan pakaian Arab dan non Arab yang tetapi adalah pakaian yang memang menutup aurat ya, menutup aurat. Nah, ini kan suatu hal yang harus ditutup gitu ya, tidak ditampakkan. Ini untuk di kita ya di Indonesia saat ini pun juga sudah menunjukkan suatu perkembangan yang positif, suatu perkembangan yang menggembirakan ya, yang mana kesadaran masyarakat kita Indonesia pun untuk berpakaian secara Islami untuk putra maupun putri itu juga menunjukkan suatu peningkatan yang cukup signifikan ya, peningkatan yang cukup yang sangat bagus lah, mulai dari di masa itu sampai kemudian di lembaga-lembaga formal, lembaga formal. Dulu zaman-zaman kami ya, zaman-zaman kami saat masih SMP, waktu itu kami lulus SMP tahun 95 ya, kemudian ke pesantren. Lulus SMP tahun 95, itu tahun itu sampai saya lulus, yang namanya bagi laki-laki ya, memakai celana panjang itu tidak diperbolehkan ya. Bahkan nama SMP ya, sampai tingkat SMP itu pakai celana pendek anak SMP, padahal anak SMP itu sudah banyak yang sudah balik, yang mana harus menutup aurat. Nah, jadi tahun 95 itu anak-anak SMP itu masih pakai celana pendek, dan itu pun juga diwajibkan, diharuskan di sekolah-sekolah Islam. Nah, secara formal demikian pemerintah itu masih menyikapi ya sama aja diskriminasi lah, diskriminasi bagaimana seorang muslim untuk menjalankan keyakinannya. Nah, jadi kalau udah masuk sekolah, masuk SMP, MTS itu pun pakai celana pendek. Kebetulan kalau saya dulu di sekolah MTS yang kepala sekolahnya tetap bersikukuh bahwasanya putra tetap harus pakai celana panjang. Tapi beberapa sekolah swasta ya kami. Tapi sekolah-sekolah MTS yang negeri itu pakai celana pendek. Dan beberapa sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah Islam memang sekolah yang kemudian di bawah di bawah lembaga-lembaga dakwah Islam itu juga masih celana pendek. Nah, mohon maaf saya tidak menyebutkan ya lembaga apa itu ya, tetapi memang saat itu pemerintah masih melarang sehingga mereka pakai celana pendek. Bahkan yang putrinya pun yang putri itu mereka juga SMP itu mereka berjilbab, dibolehkan berjilbab gitu. Tetapi jilbab yang pakaian yang dikenakan roknya itu roknya rok pendek cuma sampai lutut. Nah, untuk SMP itu ya, pakai jilbab tapi roknya sampai lutut, tidak panjang sampai bawah. Itu yang terjadi demikian tahun-tahun itu. Dan guru-guru putri berjilbab itu jarang, dulu minim, mayoritas mereka tidak berjilbab. Nah, itu tahun-tahun 90-an ya. Nah, sekarang mulai tahun 2000-an ini kan, dan saat ini kita bisa menjumpai ya bagaimana leluasannya
anak SMP di sekolah negeri, apalagi SMP atau MTS di lembaga-lembaga Islam, bagaimana mereka berjilbab dengan sempurna, kemudian memakai rok atau pakaian sampai bawah, tidak hanya sampai lutut, kemudian bagaimana yang putra itu juga memakai celana panjang, ya itu jadi bahkan saat ini kan bukan SMP, SD pun yang putra juga boleh pakai celana panjang, gitu ya. Artinya dari pemerintah juga sudah memberikan keluasaan dan masyarakat pun juga punya kesadaran bagaimana kemudian mayoritas mereka lebih senang untuk kemudian berpakaian sebagaimana yang ada dalam Islam. Nah, yang perempuan pun sudah banyak yang berjilbab, ya. Di SMP maupun SMA negeri dari guru-gurunya saja, guru-guru yang putri. Kalau kita perhatikan ya, mereka yang muslimah ya, yang muslimah dari guru putri, yang berjilbab dan tidak berjilbab itu lebih banyak yang berjilbab saat ini. Nah, lebih banyak yang berjilbab. Kalau dulu arti tahun 90 itu yang berjilbab itu minoritas, kalau sekarang yang berjilbab itu menjadi mayoritas. Nah, ini menunjukkan suatu hal yang perkembangan yang positif ya, yang positif. Artinya penerimaan masyarakat secara masalah untuk kemudian berpakaian secara Islami itu juga sudah baik, walaupun memang masih perlu kemudian diperluas gitu ya dakwah atau memahamkan bagaimana berpakaian secara Islami itu. Nah, ini juga ya mohon maaf, ini juga bisa terjadi pada diri anak-anak yang kemudian belum punya kesadaran bagaimana berbahasa Islami itu merupakan suatu prinsip, sehingga masih ada juga mohon maaf ya saat di rumah kemudian uh, uh, keluar rumah itu tidak mengenakan jilbab yang putri, atau bahkan uh, bersosial media. Nah, bersosial media menampilkan diri di media dan diupload, entah itu melakukan kegiatan aktivitas apa itu, dan itu diupload di media, diupload di YouTube misalnya, mungkin di YouTube atau di Instagram, atau diupload jelas dipublikasikan itu di media-media yang ada saat ini. Nah, itu tidak memakai jilbab. Ini suatu hal yang tentunya harus kita sadari bahwasanya hal itu tidak tepat dan kita harus kemudian berbenah memperbaiki diri. Nah, ini kalian-kalian yang merasa mempublikasikan ya, mempublikasikan hal-hal yang memang tidak tepat untuk umum ya, maka alangkah baiknya untuk kemudian dihapus, kemudian menampilkan atau memberikan suatu hal yang dipandang dalam Islam. Nah, kedudukan berpakaian dalam Islam ya, agama Islam adalah agama yang luhur, agama yang mulia ya, menuntun dan membimbing umatnya dengan aturan dan ajaran yang dapat mengangkat derajat, harkat, dan martabat manusia. Nah, dari aspek pakaian ini aja sebenarnya Islam itu membimbing bahwasanya berpakaian secara Islami itu bukan untuk menyulitkan diri kita, ya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan agama itu menjadi suatu hal yang sebenarnya menyulitkan mereka. Melainkan bagaimana harus berpakaian secara Islami itu juga dalam rangka menjaga kemanusiaan manusia itu, kemuliaan manusia, untuk mengangkat harkat martabat manusia. Nah, kalau kemudian bebas nggak berpakaian, maka apa bedanya dengan hewan ya? Hewan udah mereka nggak berpakaian gitu. Tapi manusia ini kan makhluk Allah yang mulia, ya mulia, makhluk Allah yang mulia. Makanya bagaimana agar kemuliaan manusia, harga diri manusia, martabat manusia benar-benar terjaga. Nah, artinya nih beban syariat yang Allah bebankan pada Islami itu, berpakaian Islami adalah untuk kebaikan diri kita sebagai manusia, sebagai Allah. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf itu ya, maksudnya juga saat ke masjid ya, ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sa'atikum warisha wa libasu taqwa dari khair. Nah, maka kemudian ketika kita hendak ke masjid pun juga memakai uh, apa kalau ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin.
gitu ya. Saat kita masih masjid itu kita bagaimana kemudian kalau itu Al-A'raf 31 ya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ini. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masjid. Zinatun ini adalah diartikan memang perhiasan. Maksudnya perhiasan adalah pakaian yang baik saat ke masjid. Ini sebagai pakaian. Nah, kalau kemudian surat Al-A'raf ayat 26 itu tadi ya disebutkan sesungguhnya Allah telah menyiapkan pakaian, menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Jadi yang pakaian itu memang untuk menutup diri kita dan juga menjadi penghias bagi diri kita. Tetapi walibasut takwa, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Artinya kita berpakaian secara lahiriahnya kita berpakaian secara Islami, tetapi juga bagaimana kemudian diiringi dengan ketakwaan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, bagaimana kemudian kita berpakaian itu sesuai dengan fungsinya itu untuk aurat, penghias juga dalam mengangkat derajat martabat manusia, tapi juga bagaimana kita bisa tampil bersih dan rapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa fungsi pakaian menurut Islam yang diantaranya yang pertama adalah untuk menutup aurat. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 26 tadinya dibahas yuwari sau'atikum ya, yaitu misalnya bahwasanya di pakaian agar manusia dapat menutup aurat. Ya, artinya sesuatu yang tidak layak untuk ditampakkan atau tidak boleh untuk ditampakkan. Ya. Ini suatu aurat artinya suatu hal yang memang harus dijaga. Nah, memang ada hal-hal yang memang harus kita tidak boleh ditampakkan ya, selain pada mahramnya, gitu ya, pada mahram. Nah, maka kalian ya saat di rumah itu pun juga khususnya putri memang bagian jilbab harus dikenakan. Nah, adapun mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, jumlahnya ada 14 macam, ya. Ada 7 keturunan, ada jalur keturunan, karena keturunan, ada juga jalur karena satu susuan, jalur persusuan, atau juga karena jalur pernikahan itu kemudian menjadi mahramnya. Nah, mungkin berkaitan mahram nanti di pernikahan ya. Nah, kami lanjutkan. Antum bisa buka ya siapa saja mahram-mahram itu ya, mahram-mahram atau 14 macam mahram yang memang tidak boleh dinikahi. Nah, kemudian aurat ketentuan kan ya, batasan-batasan aurat yang tidak boleh diperlihatkan ya pada orang lain yang bukan mahramnya seperti berikut nih. Aurat laki-laki dari mata kaki, aurat laki-laki di mata laki-laki lain nih ya. Batas auratnya adalah lutut sampai pusar nih. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Nah, makanya yang putra ya saat di asrama itu memang antara pusar sampai lutut itu tetap nggak boleh diperlihatkan, entah karena sama laki-laki nggak apa-apa gitu ya, itu nggak boleh menampakkan. Makanya kan pakai celananya juga celana yang minimal 3/4 lah ya, sehingga lutut itu tertutupi. Nah, maka saat olahraga, saat di asrama macam itu yang putra itu harus menutupi auratnya antara pusar sampai lutut gitu ya. Sebenarnya dalam hadis juga disebutkan ya, auratul rajuli min surratihi ila rukbatihi ya, aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Nah, kemudian aurat perempuan di mata perempuan muslimah lain nih ya. Aurat perempuan di mata muslimah lain ya. Pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama itu ya dari pusar hingga lutut. Nah, apabila berada di rumahnya dekat dengan saudara dan karib kerabat perempuannya. Nah, ini rumahnya itu memang itu. Tetapi bagaimana kemudian apa yang ditampilkan itu atau tampaknya itu suatu hal yang memang suatu yang sopan yang baik gitu ya. Tapi menurut saya Al-Albani ini ya, bagian tubuh yang biasa diberi perhiasan seperti kepala, telinga, leher, dan lengan itu masuk aurat gitu ya. Bagian-bagian yang kemudian bisa dipakai
perhiasan, ini bagian sesuatu yang tidak perlu ditampakkan. Nih, aurat perempuan di mata laki-laki lain, nih aurat perempuan di mata laki lain terdapat dua pendapat, yaitu ini ada dua pendapat memang dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Aurat perempuan di mata laki-laki adalah seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa ada pengecualian, dan hanya tampak satu lubang untuk mata. Nih ya, ini justru menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu ya, aurat perempuan itu seluruh tubuh, makanya kan sampai kemudian pakai cadar itu ya, hanya mata saja ya, itu ya. Tapi kemudian menurut Malikiyah dan Hanafiyah, aurat perempuan itu sekujur tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah ini ya, menurut Malikiyah dan Hanafiyah itu adalah seluruh tubuh bagi perempuan itu aurat kecuali adalah wajah dan dua telapak tangan. Makanya bagi yang perempuan nanti nih ya saat ke IF ya, itu ya baiknya berjilbab, berpakaian yang besar ya, kemudian memakai apa namanya, tangan itu deker gitu ya, sampai pakai deker untuk yang perempuan. Akhwat, makanya kan yang perempuan sampai ada evaluasi ya, yang tidak pakai deker apa, pakai kaos kaki macam itu ya, itu bentuk aurat. Nah, jadi batasannya ya, makanya bagaimana yang ikhwan, yang putra itu menunjukkan bagaimana harus berpakaian, batasan aurat itu harus kemudian tertutupi ya, kemudian yang perempuan juga demikian. Ini baru batasannya. Nah, ada hal lain yang menjadi pertimbangan ya. Yang kedua adalah penghias diri. Yang kedua punya ada penghias diri. Ya, yang jelas pakaian itu menjadi warisan ini agar dengan pakaian menjadi penghias, tampak rapi, tampak tertib, tampak indah ya dengan pakaian ya. Sehingga pakaian itu tanpa kemudian harus menampilkan bentuk tubuhnya gitu ya, tetapi bagaimana ternyata pakaian itu tetap bisa menjadi penghias, menjadikan diri tampak indah, tampak anggun, tampak rapi gitu ya. Maka berpenampilan rapi dan indah merupakan sifat fitrah dari setiap manusia ya kan, yang dibawa sejak lahir, ini berpenampilan rapi dan indah. Kemudian Rasulullah bersabda di sini, An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Nah, di sini ya Rasulullah bersabda yang ini dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbi, yang mana dalam hatinya terdapat apa, mithqalu dzarratin min kibrin, terdapat sebesar biji zarrah atau biji sawi kesombongan. Artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hati itu ada kesombongan walaupun kecil sekali. Nah, maka berpakaian ini jangan sampai menunjukkan kesombongan. Nah, berpakaian indah, rapi, tapi jangan sampai kemudian menimbulkan atau menunjukkan kesombongan. Ya, qala. Nah, kemudian lanjutkan. Qala rajulun inna rajulan yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Di sini kemudian ditanya. Nah, seorang laki bertanya, sungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Nah, jadi kalau kemudian menyukai pakaian yang bagus, sandalnya bagus, itu tidak masalah. Nah, menyukai bagus, tapi jangan sampai itu kemudian menimbulkan kesombongan. Karena sebenarnya berpakaian baik, berpakaian indah itu suatu hal yang baik, yang mulia. Kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu bagus dan menyukai yang bagus. Nah, maka tetap nanti berpakaian yang rapi, yang indah gitu ya, bagi putra maupun putri. Tapi kesombongan itu harus dijauhkan dari diri. Maka kemudian al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, maka di sini satu hal yang harus kita jauhi agar kita tidak termasuk kategori sombong, yaitu jangan sampai kita menolak kebenaran. Nah, menolak yang hak ya, dan meremehkan manusia. Nah, meremehkan manusia itu makanya jangan sampai ketika kita berbuat baik kemudian meremehkan atau merendahkan yang lainnya. Kalau hal terjadi maka kita bisa masuk kategori sombong. Dan yang ketiga adalah pelindung badan. Ya.
pelindung badan. Dalam surat An-Nahl ayat 81 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum muslimun. Di sini dalam redaksinya wa ja'ala lakum sarabila ya taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Ini Allah menciptakan ya, Allah menjadikan pakaian yang meliharamu dari panas, dari panas ya, kulit dari panas. Artinya kita terjaga dari panas kulit kita gitu ya. Ya dengan pakaian kan kita lebih nyaman, kita lebih terjaga. Dan juga pakaian yang menjaga kita dari suatu bahaya, pakaian perang itu ada juga bahaya, ada pakaian bisnis perang. Maka kalau saat ini ya ada rompi atau pakaian anti peluru segala macam itu. Jadi pakaian yang untuk pelindung ya. Artinya pelindung kita dari sesuatu yang bahaya dan juga pakaian itu melindungi kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakbaikan lah. Panas dan dingin segala macamnya. Karena dengan pakaian kita nyaman ya. Saat dingin kita berpakaian agar hangat, agar nyaman ya. Ketika kondisi panas juga kita berpakaian agar panas itu tidak langsung ke kulit kita. Ini banyak untuk melindungi. Nah, mungkin di hari ini itu saja dulu yang kami sampaikan berkaitan dengan berpakaian sesuai dengan adab Islami. Perlu kita pahami, perlu kita sadari sebagai closing ya, penutup. Perlu kita sadari benar-benar bahwasanya Islam mengatur bagaimana berpakaian ini adalah bukan untuk menirikan diri kita, tetapi untuk menjaga diri kita. Dan juga dengan berpakaian secara Islam ini adalah untuk menjaga nama baik kita, martabat kita, dan untuk menjaga kemuliaan kita sebagai makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang terbaik dari makhluk Allah yang lainnya. Maka disitulah secara lahiriah bagaimana kita berpakaian secara Islami, dan kemudian secara batinnya kita senantiasa mencerminkan dan menjadikan takwa sebagai pakaian kita. Baik, itu selamat belajar. Kalian tetap hafalkan beberapa ayat yang saya sebutkan tadi ya. Surat Al-Ahzab ayat 59 saya dihafalkan. Kemudian juga Al-A'raf ayat 26 ya. Al-Ahzab 59, Al-A'raf 26. Kemudian Al-A'raf 31 ya. Al-A'raf 31 itu juga hafalkan. Baik, sekian, selamat belajar, selamat terus berproses ya, berproses untuk kemudian berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh, mulai dari diri kita, kemudian semoga ketika kita mengawal dari diri kita bisa kemudian menginspirasi dan kemudian diikuti oleh keluarga kita. Dan semoga ketika diri kita, keluarga kita bisa berpakaian secara Islami, secara adab yang menurut Islam baik tadi ya, baik menurut Islam, kemudian juga bisa memberikan contoh terhadap bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Semoga dengan mulai diantara dari berpakaian secara Islami ini menjadi langkah, menjadi semangat bagi kita dan masyarakat untuk terus ya menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Baik, itu ada salah, ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.